Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ganda Nugraha Handani dengan NIM 17056200055. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis SWOT dari Vans, yang merupakan salah satu brand fashion atau sepatu ternama di dunia. Baik, langsung saja yang pertama, kekuatan. Kekuatan pertama Vans yaitu brand yang kuat. Vans adalah merek yang terkenal dan diakui di seluruh dunia dengan citra yang khas dan berkarakter. Yang kedua, produk yang berkualitas tinggi. Vans dikenal karena kualitas produknya yang baik, terutama dalam hal sepatu skate dan pakaian olahraga. Yang ketiga, inovasi produk. Vans terus mengembangkan produk baru dan inovatif yang sesuai dengan tren terkini dalam skateboarding dan olahraga ekstrim lainnya. Yang keempat, jaringan distribusi luas. Vans memiliki jaringan distribusi yang tersebar di seluruh dunia, sehingga mudah diakses oleh konsumen di berbagai pasar. Yang kelima, komunitas yang kuat. Vans memiliki komunitas penggemar yang besar dan setia, yang membantu mempromosikan merek dan produknya. Yang keenam, kolaborasi dengan selebritas dan desainer. Vans sering bekerja sama dengan selebritas dan desainer ternama untuk menciptakan koleksi khusus yang sangat diminati konsumen. Yang ketujuh, diversifikasi produk. Selain sepatu skate, Vans juga menawarkan pakaian, aksesoris, dan produk-produk lain yang mencerminkan gaya hidup aktif dan rebelius. Yang kedelapan, pemasaran yang efektif. Vans memiliki strategi pemasaran yang efektif, termasuk kampanye iklan yang menarik dan kegiatan promosi yang kreatif. Yang kesembilan, keberlanjutan yang ditekankan. Vans memiliki komitmen untuk menjadi merek yang berkelanjutan, dengan fokus pada penggunaan bahan ramah lingkungan dan praktik bisnis yang bertanggung jawab. Yang ke-10, budaya perusahaan yang sangat kuat. Vans memiliki budaya perusahaan yang unik dan komitmen terhadap integritas, kerjasama, dan inovasi. Yang ke-11, keterlibatan sosial. Vans aktif terlibat dalam kegiatan sosial dan amal, menjadikannya merek yang dihormati di masyarakat. Yang ke-12, pengalaman pelanggan yang positif. Vans selalu berupaya memberikan pengalaman pelanggan yang positif dengan pelayanan yang ramah dan responsif. Yang ke-13, kapasitas produksi yang besar. Vans memiliki kapasitas produksi yang besar sehingga dapat memenuhi permintaan pasar yang tinggi. Yang ke-14, keterhubungan dengan subkultur. Vans memiliki keterkaitan yang erat dengan subkultur musik, seni, dan olahraga yang membuatnya relevan dan diminati oleh banyak orang. Selanjutnya, yang ke-15, komitmen pada kualitas kerja. Vans memberdayakan karyawannya untuk memberikan yang terbaik dalam kualitas kerja dan layanan pelanggan. Yang ke-16, penghargaan dan sertifikasi. Vans telah mendapatkan penghargaan dan sertifikasi tingkat industri untuk keunggulan dalam desain, kualitas produk, dan tanggung jawab sosial. Yang ke-17, teknologi yang canggih. Vans menggunakan teknologi terbaru dalam proses desain, produksi, dan manajemen yang membantu meningkatkan efisiensi dan kualitas. Yang ke-18, keberadaan toko fisik dan online. Vans memiliki toko fisik dan platform e-commerce yang memungkinkan konsumen untuk membeli produk dengan mudah dan nyaman. Yang ke-19, perluasan pasar global. Vans terus memperluas kehadirannya ke pasar internasional dengan mengakuisisi distributor dan membuka toko-toko baru di berbagai negara. Selanjutnya, yang terakhir ke-20, reputasi yang baik. Vans memiliki reputasi yang baik di industri dengan banyak penghargaan dan pengakuan dari publik dan media. Selanjutnya, kelemahan. Adapun kelemahan dari Vans yang pertama yaitu ketergantungan terhadap tren. Vans sangat tergantung pada tren dan mode yang dapat membuatnya rentan terhadap perubahan selera konsumen. Yang kedua, persaingan yang ketat. Industri sepatu dan pakaian sangat kompetitif dan Vans harus bersaing dengan merek-merek lain yang juga berusaha menarik perhatian konsumen. Yang ketiga, terlalu fokus pada skateboarding. Vans mungkin terlalu fokus pada pasar skateboarding sehingga kurang mendiversifikasi target konsumen. Yang keempat, terbatasnya daya saing harga. Beberapa konsumen menganggap harga produk Vans terlalu tinggi dibandingkan dengan merek sepatu dan pakaian lainnya di pasar. Yang kelima, tergantung pada produk ikonik.
Beberapa produk fans yang paling populer adalah produk ikonik tertentu, dan merek ini perlu terus memperbarui dan mengembangkan produk baru untuk tetap relevan. Yang keenam, terbatasnya pasar segmentasi. Fans mungkin menghadapi tantangan dalam menjangkau pasar segmentasi yang berbeda, seperti konsumen yang lebih tua atau lebih konservatif. Yang ketujuh, rentan terhadap perubahan gaya hidup. Perubahan gaya hidup dan tren mode dapat mengancam popularitas merek fans dan menyebabkan penurunan penjualan. Yang kedelapan, keterbatasan lahan dan infrastruktur. Fans mungkin menghadapi keterbatasan lahan dan infrastruktur dalam mengembangkan fasilitas produksi dan distribusi. Yang kesembilan, terbatasnya inovasi produk. Sementara fans terkenal dengan sepatu dan pakaian olahraga, merek ini mungkin perlu lebih inovatif dalam mengembangkan produk-produk baru yang mencerminkan tren terkini. Yang ke-10, ketergantungan pada pemasok tertentu. Fans mungkin menghadapi resiko jika tergantung pada pemasok tertentu untuk bahan baku atau komponen. Yang ke-11, tergantung pada kemampuan produksi. Fans perlu mempertahankan kapasitas produksi yang cukup untuk memenuhi permintaan pasar. Dan masalah dalam proses produksi dapat berdampak negatif pada ketersediaan produk. Selanjutnya, ke-12, membangun kesadaran merek yang lebih luas. Baik fans perlu meningkatkan kesadaran mereknya di pasar yang belum terjamah, terutama di luar pasar utamanya. Selanjutnya, yang ke-13, varian produk yang kurang. Dalam beberapa kategori produk, fans mungkin memiliki variasi yang lebih sedikit dibandingkan dengan beberapa pesaingnya. Yang ke-14, kurangnya kehadiran di pasar e-commerce. Meskipun fans memiliki platform e-commerce, kehadirannya di pasar online mungkin belum sekuat pesaingnya. Selanjutnya yang ke-15, pengaruh ekonomi global. Fans dapat dipengaruhi oleh gejolak ekonomi global yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan permintaan pasar. Yang ke-16, maaf, penipuan merek palsu. Fans mungkin menghadapi masalah dengan penipuan merek palsu yang dapat merusak citra merek dan mengurangi kepercayaan konsumen. Selanjutnya, ketergantungan pada pemasaran. Maaf, selanjutnya itu ketergantungan pada pemasaran digital. Sementara fans telah berhasil dalam pemasaran digital, tergantung pada platform dan algoritma tertentu dapat memiliki resiko. Selanjutnya, resiko forex. Fans sebagai perusahaan multinasional terpapar resiko forex karena fluktuasi mata uang negara-negara di mana mereka beroperasi. Selanjutnya, ke-19, ketergantungan terhadap distribusi retail. Fans mengandalkan toko-toko retail untuk menjual produknya. Dan perubahan dalam perilaku konsumen dapat memiliki dampak pada penjualan mereka. Dan yang terakhir, yang ke-20, komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai merek. Jika fans mengalami masalah atau skandal yang melibatkan nilai-nilai mereknya, itu dapat merusak citra dan reputasi merek secara keseluruhan. Selanjutnya, maaf. Selanjutnya ada peluang. Peluang yang pertama itu pertumbuhan pasar internasional. Fans memiliki peluang untuk memperluas kehadirannya di pasar internasional yang berkembang pesat seperti di Asia Tenggara dan Amerika Latin. Yang kedua, peningkatan minat olahraga ekstrim. Popularitas olahraga ekstrim seperti skateboarding dan surfing terus meningkat, dan fans dapat memanfaatkan peluang ini sebagai merek yang terkait dengan gaya hidup aktif. Yang ketiga, kemitraan dengan atlet dan selebritas. Fans dapat menjalin kemitraan dengan atlet dan selebritas terkenal untuk memperluas jangkauan merek dan membangun kredibilitas. Yang keempat, inovasi produk lebih lanjut. Fans dapat terus mengembangkan produk-produk yang inovatif seperti teknologi baru dalam sepatu skate atau pakaian yang ramah lingkungan. Yang kelima, kolaborasi dengan merek lain. Fans dapat bekerja sama dengan merek lain seperti merek pakaian streetwear atau merek aksesoris untuk menciptakan koleksi khusus yang menarik bagi konsumen. Yang keenam, penetrasi ke pasar fashion. Fans dapat memperluas pangsa pasar dengan memasuki industri fashion yang lebih luas, seperti pakaian kasual dan aksesori gaya hidup. Yang ketujuh, penjualan online yang meningkat. Dengan pertumbuhan e-commerce, fans dapat memanfaatkan penjualan online untuk mencapai konsumen di seluruh dunia dengan lebih efisien. Yang kedelapan, perluasan ke merek anak-anak.
Fans dapat memasuki pasar anak-anak dengan meluncurkan produk khusus yang dirancang untuk anak-anak yang aktif dan berjiwa muda. Yang kesembilan, fokus pada pasar wanita. Fans dapat lebih fokus, Fans dapat lebih berfokus pada pasar wanita dengan meluncurkan produk-produk yang sesuai dengan preferensi dan gaya hidup wanita. Yang ke-10, peningkatan kesadaran merek. Melalui kampanye pemasaran yang intensif dan kreatif, fans dapat meningkatkan kesadaran mereknya di kalangan konsumen yang lebih luas. Yang ke-11, pengembangan kategori produk baru. Selain sepatu dan pakaian, fans dapat memperluas kategori produknya dengan meluncurkan aksesori, peralatan outdoor, atau barang-barang gaya hidup unik lainnya. Yang ke-12, pertumbuhan e-commerce. Fans dapat terus mengembangkan platform e-commerce dan meningkatkan pengalaman belanja online bagi konsumen. Yang ke-13, pengembangan merek halal. Dalam pasar yang semakin global, fans dapat memperkuat mereknya dengan mendapatkan sertifikasi halal untuk produk-produknya. Baik, mohon maaf, tadi ada sedikit kesalahan teknis. Kita lanjutkan. Poin ke-14 yaitu keterlibatan sosial yang lebih besar. Fans dapat memperluas program-program kegiatan sosial dan amal untuk meningkatkan dampak positif dalam masyarakat. Yang ke-15, peningkatan penggunaan teknologi berkelanjutan. Fans dapat terus mengintegrasikan teknologi berkelanjutan dalam proses desain, produksi, dan pengemasan produk untuk mengurangi dampak lingkungan. Yang ke-16, diversifikasi kemitraan sponsor. Fans dapat menjalin kemitraan sponsorship dengan acara olahraga ekstrim atau festival musik yang populer untuk menjangkau konsumen target dengan cara yang berbeda. Yang ke-17, penetrasi ke pasar premium. Fans dapat mengembangkan koleksi premium dengan harga yang lebih tinggi untuk target konsumen yang lebih eksklusif dan berorientasi gaya. Yang ke-18, peningkatan kesadaran lingkungan. Dengan fokus pada keberlanjutan, fans dapat terus mendidik konsumen tentang pentingnya memilih produk yang ramah lingkungan dan bertanggung jawab. Yang ke-19, menerobos ke segmen usia yang lebih tua. Fans dapat mengembangkan produk dan pemasaran yang menarik bagi konsumen yang lebih tua dan memiliki daya beli yang lebih tinggi. Dan yang terakhir, menggunakan data dan analitik. Fans dapat memanfaatkan data dan analitik untuk memahami lebih baik preferensi konsumen dan mengoptimalkan strategi pemasaran dan pengembangan produk. Selanjutnya, ancaman. Yang pertama itu persaingan merek-merek lain. Fans menghadapi persaingan yang ketat dari merek-merek lain yang menawarkan produk sejenis dalam industri sepatu dan pakaian. Yang kedua, penurunan minat skateboarding. Jika minat skateboarding menurun, itu dapat memiliki dampak negatif pada penjualan produk fans yang terkait dengan olahraga tersebut. Yang ketiga, fluktuasi mata uang. Fans sebagai perusahaan multinasional terpapar resiko mata uang yang dapat mempengaruhi biaya produksi dan keuntungan operasionalnya. Yang keempat, penurunan daya beli konsumen. Pasar sepatu dan pakaian sangat bergantung pada daya beli konsumen, dan penurunan ekonomi dapat mempengaruhi permintaan dan penjualan produk fans. Yang kelima, perubahan tren mode. Perubahan tren dan gaya hidup dapat membuat produk fans menjadi kurang relevan atau mengurangi popularitas mereknya. Yang keenam, ketergantungan pada pemasok. Jika ada masalah dengan pemasok terkait kualitas atau ketersediaan bahan baku, itu dapat berdampak negatif pada produksi dan penjualan fans. Selanjutnya, perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi baru dapat mengubah cara konsumen berbelanja dan berinteraksi dengan merek. Dan fans perlu beradaptasi untuk tetap kompetitif. Selanjutnya, regulasi lingkungan yang ketat. Regulasi lingkungan yang lebih ketat dapat meningkatkan biaya produksi atau membatasi penggunaan bahan-bahan tertentu dalam produk fans. Selanjutnya, kemampuan produksi yang terbatas. Jika fans tidak dapat meningkatkan kapasitas produknya untuk memenuhi permintaan, itu dapat kehilangan pangsa pasar atau pelanggan. Selanjutnya, krisis kesehatan global. Krisis seperti pandemi COVID-19 dapat memiliki dampak negatif signifikan pada penjualan dan operasional fans. Selanjutnya, perubahan kebijakan perdagangan internasional. Perubahan dalam kebijakan perdagangan internasional
dapat menghambat ekspansi fans ke pasar baru atau meningkatkan biaya impor dan ekspor. Selanjutnya, peraturan bea cukai yang kompleks. Fans mungkin mengalami kesulitan dengan peraturan bea cukai yang kompleks dan biaya pengiriman yang tinggi dalam ekspansi internasional. Selanjutnya, penipuan online. Tren penipuan online meningkat, dan merek fans tidak kebal terhadap risiko ini yang dapat merusak reputasi merek dan kepercayaan konsumen. Selanjutnya, ketergantungan pada pemasaran digital. Jika perubahan terjadi dalam algoritma atau kebijakan platform digital, fans mungkin harus menyesuaikan strategi pemasarannya yang tepat. Yang ke-15, ancaman hukum. Fans dapat menghadapi ancaman hukum seperti gugatan hak cipta atau merek dagang yang dapat menyebabkan kerugian finansial dan reputasi merek. Selanjutnya, perubahan sikap konsumen. Perubahan sikap konsumen terhadap merek dan tanggung jawab sosial dapat mempengaruhi persepsi mereka terhadap fans dan memengaruhi keputusan pembelian. Selanjutnya, gempa bumi atau bencana alam. Perubahan, maaf, bencana alam atau kejadian tak terduga lainnya dapat mengganggu rantai pasokan dan operasi fans. Selanjutnya, tren konsumsi yang berubah. Perubahan tren perubahan tren konsumsi dapat mengancam permintaan produk fans dan menuntut penyesuaian strategi pemasaran dan produk. Selanjutnya, ketergantungan pada tenaga kerja yang terampil. Fans membutuhkan tenaga kerja yang terampil dalam desain, produksi, dan manajemen merek untuk mempertahankan kualitas produk dan inovasi. Selanjutnya, tren fast fashion. Tren fast fashion yang menekankan harga murah dan produksi massal dapat mengancam permintaan produk fans yang memiliki harga lebih tinggi namun kualitas yang lebih baik. Selanjutnya, kita masuk pada kesimpulan. Dalam industri sepatu dan pakaian yang kompetitif, Vans telah berhasil membangun merek yang kuat dan diakui secara global. Keberhasilan ini didukung oleh kekuatan seperti citra merek yang khas, berkualitas tinggi, inovasi, jaringan distribusi yang luas, dan komunitas penggemar yang setia. Namun, merek ini juga menghadapi tantangan dalam bentuk persaingan yang ketat, perubahan tren dan gaya hidup, dan risiko lain yang terkait dengan bisnis internasional. Untuk mengambil keuntungan dari peluang yang ada dan mengatasi ancaman, Vans dapat terus mengembangkan produk yang inovatif, memperluas kehadirannya di pasar internasional, meningkatkan penggunaan teknologi berkelanjutan, dan memperkuat kemitraan dengan atlet dan selebritas. Dalam upaya untuk meningkatkan kesadaran merek, Vans juga harus mempertimbangkan strategi pemasaran yang baik dan fokus pada pengembangan merek di segmen pasar yang belum terjamah. Dengan fokus pada kualitas, inovasi, dan komitmen terhadap keberlanjutan, fans dapat terus tumbuh dan menghadapi tantangan dalam industri yang terus berubah. Baik, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.